Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Saputra Fernandes. Saya dari SMK 1 Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja SMK 1 Pantai Cermin, di mana siswa-siswinya yaitu kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran. Mohon doa dan restunya ya, semoga bisa semua lancar dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana? Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kelas, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan kita kelas berdoa. Said, Iqra, Basmalah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Rani Madina, Tiara Ramadhani, Desmawati, Natalia Marita, Naura Raratojana, Olivia Setiani, Rena Mandita, Elva Indrawilia, Loli Lupus, Muhammad Fauzi. Ada untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang K3 yaitu tentang keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Ada yang tahu tentang keselamatan kesehatan kerja ini? Sebelum kita mulai, ada yang tahu? Sebelum kita memulai pembahasan tersebut, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu telah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dalam pengelolaan bisnis retail diharapkan mampu menguraikan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Yang kedua, menyiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan kesehatan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang maksud dengan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja itu kesehatan dan keselamatan kerja dan keamanan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani, rohani tenaga kerja serta hasil karya dan lainnya. Berarti untuk kesehatan kerja, kalau kita bekerja di suatu perusahaan, terkait kesehatan dan kesehatan yaitu kesehatan jasmani dan rohani itu tambahan dari perusahaan. Kalau kalian bekerja, nantinya kalian akan diberi jaminan asuransi kesehatan. Adapun ketiga atau dalam keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 3 tujuan. Yang tujuannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Adapun tujuan utama penerapan K3 berdasarkan undang-undang tersebut yaitu melindungi, menjamin kesehatan, menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, yaitu menjamin setiap sumber daya produksi dapat digunakan secara aman dan efisien,
Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Yaitu kalau keselamatan kerja ini sudah ada di dalam Undang-Undang tahun 1970 nomor 10. Kelihatan. Peranan dan kesehatan keselamatan kerja. Secara umum, peranan keselamatan kerja dalam produktivitas kerja sebagai berikut, yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, silakan Tiara Ramadhani mengatakan. Untuk menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang lain benar. Yang kedua itu untuk menjamin bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keamanan. Keamanan yang tadi di sini maksudnya mulai dari keamanan kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun misalnya di lapangan biasanya ada safety-nya kan. Lanjut nomor 3. Silakan Irfan. Untuk memastikan bahwa setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yaitu untuk memastikan bahwa setiap sumber daya produksi yang dipakai dapat dipergunakan secara aman dan efisien. Lanjut nomor 4 yaitu mengurangi bahaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipatif dari perusahaan. Yang maksud dengan tindakan antisipatif di sini maksudnya kalau kita bekerja di perusahaan kimia, pasti kita pernah nggak melihat orang pakai baju hazmat? Nah, kalau seandainya kita bekerja di perusahaan-perusahaan di bidang kimia, biasanya pekerjaannya memakai pakaian hazmat. Itu salah satu perlindungan. Lanjut. Peralatan dan bahan keselamatan kerja. Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Yang dimaksud di sini di dalam tanah itu pekerjaan itu ada yang di dalam tanah, contohnya apa? Penambang. Permukaan air, di kapal. Di kapal itu salah satu pekerjaan di permukaan air. Di dalam air, penyelam. Maupun di udara. Kalau di udara pekerjaannya apa? Pilot. Tempat-tempat demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa dan lainnya. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan bekerja mengingat bahwa risiko bahannya adalah penyerapan teknologi, terutama teknologi yang lebih maju dan mutakhir. Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan kerja adalah dari, oleh, untuk setiap tenaga kerja. Berarti dari pekerja untuk pekerja. Dan kalau saya dari itu dari pekerja oleh pekerja. Maksudnya kalau pekerja itu ingin selamat dari kegiatan pekerjaannya, dia harus memperhatikan keselamatan kerjanya. Serta orang lain dan juga masyarakat pada umumnya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kalau masyarakat umum kan tidak boleh masuk. Salah satu untuk menyelamatkan masyarakat pada umumnya. Lanjut, keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman baik berupa material maupun non material. Adapun unsur-unsur penunjang keamanan bersifat material yaitu pertama baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan dan sepatu. Baju kerja, siapa yang bisa memberikan contoh salah satu baju kerja untuk keselamatan kerja? Silakan cerita. Ada unsur-unsur penunjang keamanan bersifat material. Yang pertama yaitu baju kerja. Ada yang tentang salah satu contoh baju kerja. Silakan ceritakan. Baju asmat. Baju asmat itu biasanya digunakan di bidang kesehatan. Lanjut, yang kedua helm. Kalau helm ini biasanya digunakan di mana? Proyek. Kalau kacamata? Tentunya di sekolah kita kalau anak PKL mengadakan praktek
basah pasti dia memakai keselamatan. Dan sarung tangan biasanya kalau sekolah dipakai pakai juga ya. Kalau yang sepatu bot bisa yang bisa digunakan oleh TPH untuk ke lapangan. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non material. Yang tadi berarti material. Yang non material itu pertama buku petunjuk penggunaan alat. Biasa buku petunjuk penggunaan alat bisa kalian bekerja di bagian mesin produksi. Sebelum kalian menggunakan mesin produksi tersebut, buku petunjuknya ada. Lanjut, rambu-rambu dan isyarat bahaya. Biasanya kalau pernah lihat rambu-rambu di jalan raya, nah itu salah satu rambu-rambu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar, biasanya dia ada rambu-rambu di mana karyawannya tidak boleh lewat di sana. Salah satu rambu-rambu. Yang ketiga, himbauan-himbauan. Misalnya pernah nggak melihat gambar tengkorak pakai silang? Nah itu salah satu rambu-rambu kalau saya ada perusahaan itu yang bergerak di bidang kimia. Biasanya masyarakat di pagar itu dikasih rambu-rambu seperti itu. Lanjut, petugas keamanan. Biasanya petugas keamanan ini seperti apa contohnya? Satpam. Ini salah satu APD adalah satu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini terdiri dari kelengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya. Salah satu tadi yang contohnya baju asmat yang tadi. Ini adalah salah satu helm keselamatan, gambarnya jelas. Keselamatan atau safety helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim. Ada beberapa pekerja yang risikonya lebih relatif rendah bisa menggunakan topi ataupun penutup kepala. Kalian ke sekolah pakai helm nggak? Tidak. Untuk depannya tolong pakai helm. Lanjut, yang pertama yaitu helm, yang kedua sabuk atau tali keselamatan. Pernah lihat sabuk atau tali keselamatan ini? Apa yang digunakan biasanya? Manjat tebing. Boleh kayak orang yang kerja di BNN. Sabuk keselamatan atau bahasa Inggrisnya safety belt. Karena kalau pernah naik mobil, pakai safety belt nggak? Walaupun bukan di tempat kerja, di atas mobil safety belt ini wajib dipergunakan. Sabuk keselamatan atau safety belt berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Beberapa pekerjaan mengharuskan pekerja untuk berada di posisi yang cukup berbahaya seperti di posisi miring, tergantung atau meski rongga sempit. Sabuk keselamatan ini terdiri dari harness, lanyard, safety rope, dan sabuk lainnya yang digunakan bersama dengan beberapa alat lainnya seperti karabiner, red clamp, descender, dan lain-lain. Biasanya yang banyak mempergunakan ini seperti yang bekerja di PLN atau di tower, atau orang-orang yang memasang kabel atau perawatan kabel listrik atau kabel PLN. Lanjut, nah ini yang dipakai anak TPH. Sepatu bot berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, dan bahan kimia berbahaya atau permukaan licin. Bedanya safety socks pada umumnya perlindungannya lebih maksimal karena modelnya yang lebih tinggi dan melindungi hingga di betis dan tulang kering. Biasa orang proyek pakai ini juga. Lanjut, sepatu pelindung. Kalian pakai sepatu nggak? Itu salah satu non material yang digunakan untuk keselamatan kerja. Walaupun kalian sekarang bersekolah,
Tapi kan memakai sepatu itu adalah salah satu untuk pelindung kaki. Sepatu pelindung berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya atau terluka licin. Masih sama fungsinya dengan yang tadi, sepatu seperti tadi. Nah, ini yang kalian pakai sekarang. Masker pernapasan berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring penularan bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap ataupun gas, sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara bersih sehat. Masker terdiri dari berbagai jenis seperti respirator, konkret, kanister, tangki selam, regulator, dan alat pembantu pernapasan. Kalau yang sekarang masker gunanya untuk melindungi dari COVID. Lanjut ke penutup telinga. Pernah melihat orang pakai ini? Untuk mendengar musik. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin yang suaranya keras, pada punya pekerjaan memakai penutup telinga. Mungkin kalau untuk di Indonesia masih banyak masyarakat yang masih tidak mau memakai, tapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan di luar negeri memang wajib memakai. Penutup telinga ini bisa terdiri dari sumber telinga, earplug atau penutup telinga, earmuff, yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan. Contohnya model orang tua kalian yang pergi ke ladang pakai mesin semprot, itu seharusnya memakai penutup telinga. Karena mesin yang digunakan kan bising. Kalau lama-lama mesin digunakan, otomatis telinganya akan berkurang karena kebisingan tersebut. Kacamata pengaman. Ini yang dipakai oleh kalau di sekolah kita, kalau anak TKR memakai untuk pemerasan. Kacamata pengaman ini digunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun air, ketika benda kecil, benda panas atau uap panas. Selain itu, kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancar cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam. Jadi kalau sekolah kita ada yang kalau pakai kacamata air, termasuk sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores dengan benda tajam ataupun infeksi dari patogen seperti virus, bakteri. Sarung tangan terbuat dari material yang beraneka macam, tergantung dari bahan Anda. Ada yang terbuat dari kulit, kampas, karet, dan sarung tangan safety yang tahan terhadap bahan kimia. Kalau yang safety ini walaupun panas, di tangan tak akan terlalu panas. Kalau pakai sarung tangan safety. Pelindung wajah, face shield, merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara atau partikel benda kecil, panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras atau tajam serta pancaran cahaya. Terdiri dari tang muka, tangnya ini ya, bagian depan, yang kacanya, dan masker. Biasanya kalau masker selam masih dipakai pelindung wajah. Pernah melihat orang menyelam? Atau full face masker. Ini salah satu pelampung. Pelampung ini digunakan pekerja yang bekerja di atas air atau permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam. Pernah pakai pelampung? Kalau sampai kalian mungkin kalau untuk kapal, pelampung ini digunakan apabila ada bahaya kan? Tapi seharusnya pelampung digunakan saat kita akan naik kapal. Bukan bahaya kita tidak bisa diprediksi. Inilah gambaran penggunaan yang kita bahas tadi. Yang pertama, kacamata digunakan di mata, masker digunakan di mulut, helm pengaman digunakan di kepala, pelindung telinga, rompi safety,
di badan, sarung tangan di tangan, dan sepatu pelindung di kaki. Dari penjelasan yang tadi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Dan tidak ada. Kita lanjut ke diskusi. Untuk hari ini kita diskusinya dibagi 4 kelompok, 1 kelompok 2 orang. Dan berarti yang berdasarkan kita duduk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5 kelompok, berarti dalam 1 kelompok 2 orang. Kita akan membahas tentang kelompok 1 menguraikan secara singkat ruang lingkup kesehatan dan keselamatan dan keamanan kerja. Kelompok 1 membahas tentang uraikanlah secara singkat ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja dan keamanan kerja. Kelompok 2 uraikanlah secara singkat yang kedua, uraikan secara singkat 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan kelompok 3, simpulkanlah peranan K3 dalam produktivitas kerja. Yang kelompok 4, uraikanlah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman. Kelompok 4 dari catat. Yang kelompok 5 jelaskan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan keselamatan kerja yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan bisnis kerja. Jelaskan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan keselamatan kerja yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan bisnis kerja. Biasanya bisnis kerja ini itu di minimarket atau swalayan. Silakan kalian bahas tentang yang kita bagi kelompok tadi. Silakan duduk ke kelompok. Presentasikan salah satunya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang bisa presentasi duluan? Akan kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang akan dibacakan oleh Ilfa. Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mendengar presentasi dari kelompok 2 tadi, itu tentang K3, tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970
ada 3 yang berisinya 3 buah, yaitu 3 undangan tersebut berisi 3. Yang pertama melindungi dan menjaga peserta kerja, yang kedua menjamin setiap sumber produksi yang berkelanjutan, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. Dari penjelasan dari kelompok 2 tadi ada yang dipertanyakan? Ya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, baiklah. Mungkin hari ini kita pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum kita menutup adalah beberapa akan kita menutup dulu. Saya Iqra, Hamdalah, wa doa.